Hai, apa kabar semuanya? Selamat datang di podcast dari Himarupa. Apalagi kalau bukan Sapa Rupa. Saparupa. Senang sekali rasanya saya Madi Dwadista dan teman saya Azrina Fitriani. bisa memandu teman-teman semuanya dalam podcast episode kali ini. Wah, Ya bener banget, Dis. BTW nggak kerasa ya, udah tahun 2022 dan udah masuk ke semester genap aja nih, Dis. wah, bener banget tuh. Nggak kerasa kita udah mau kuliah offline lagi nih. Seingatku terakhir kali kita kuliah offline 2 tahun lalu ya. Sekarang tahu-tahu udah mau magang aja nih. Iya, nggak kerasa banget sih. Tapi ngomong-ngomong soal magang, aku waktu online kemarin juga udah sempet nih nyoba-nyoba magang. Jadi, terkait soal magang, baru ingat nih kalau sebentar lagi program dari MBKM, yaitu MSIB atau Magang dan Studi Independen Bersertifikat, udah mau dibuka nih di batch keduanya. Oh, Dan kayaknya boleh banget nih di episode kali ini kita bahas mengenai Magang dan Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka. Dan hari ini kita bakalan kedatangan beberapa bintang tamu nih, Dis. Nggak cuma satu doang kayak sebelum-sebelumnya. wih, siapa aja nih gestar kita pada episode kali ini? Kali ini kita bakalan ngobrolin soal magang merdeka bareng dua narasumber kita, yaitu ada Mbak Rohmatul Aziza atau biasa dipanggil Mbak Jiza, dan Mbak Alia Dwi Tariniki atau biasa dipanggil Mbak Ale. Langsung kita sapa aja kali ya, Dis. Ya, halo Mbak Jiza, halo Mbak Ale. Halo. Halo, Gimana nih kabarnya? sehat. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk apa nih, Mbak? Masih magang kah atau studi independen atau gimana, Mbak? Sama ini kalau aku sendiri masih ngelanjut magang sih, studi independen sih. Jadi studi independenku berakhir di akhir Januari. Iya, sama. Aku juga sama-sama Jiza tuh selesainya Januari juga. Oke. Oh ya Mbak, mungkin dari masing-masing Mbaknya bisa perkenalan diri dulu nih, biar Sobat Rupa di luar sana bisa lebih akrab gitu. Jiza dulu. Oke. Halo, perkenalin aku Rohmatul Azizah atau biasa dipanggil Jiza. Aku sekarang semester 7 ke 8 DKV 2018. Kalau aku mengikuti ini programnya studi independen dari Corporate Innovation Asia, itu nama programnya itu Agile Innovation Program Based Learning. Wih. Kalau Mbak Ale? Kalau nama saya Alia Fadia, sama semester 7 juga kayak Aziza. Ngikutnya studi independen juga, tapi di PT Agate Internasional. Nama programnya itu Game Development. Wih, keren. Game. Agate itu udah nggak asing banget nih di developer game lokal itu. Bener banget. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam ya Fit ya, soal MSIB-nya tadi, aku penasaran nih ke mbak-mbaknya. Magang tuh apa sih? Beda nggak sama kerja praktek? Iya, dari Coba siapa dulu. dulu nih yang jawab? Bale mungkin Bale. Kalau setauku ya yang magang itu biasanya kayak udah kerja sama ITS gitu, kayak misalnya yang magang di BUMN, terus yang kampus Merdeka kayak gitu. Kalau kerja praktek, yang magang itu juga biasanya itu sampai 4-6 bulanan. Jadi kayak lebih lama gitu ya. Setauku loh ya. Kalau yang kerja praktek itu dia yang kerja praktek mandiri, jadi biasanya itu cuma 2-3 bulanan kayak gitu. Tapi nggak tahu lagi deh. Saya kira sama gitu. Kalau dari Mbak Aziza? Kalau setahu yang paling ngebedain itu ya magang kan karena kita kan dipekerjakan di sana ya kayak ya tadi kayak uji coba kerja secara langsung gitu ya dari bidang kita gitu. Kalau yang studi independen tuh lebih kayak kuliah lagi gitu loh, tapi dengan bidang yang disediakan program itu kayak gitu sih. Nah di situ ada mentornya, ada yang ngajarin gitu sih kalau di program aku ya. Karena aku nggak ikut yang magang ini, kan yang magang ini Fitri malahan. Iya, oke deh Mbak. Kalau gitu berarti
mungkin lanjut ke diceritain programnya aja kali Mbak ya. Gimana dari awal mulanya bisa masuk ke sana, terus apa sih bedanya sama magang yang biasa atau studi independen yang biasa gitu? Dari siapa dulu nih? Wah, Kalau dari saya ya kalau gitu ya. Kalau di awal tuh awalnya pinginnya saya tuh magang kan, mau cari tempat magang tuh, tapi karena kebanyakan magangnya kan banyak yang offline, jadi harus ke tempat kan, dan kebanyakan juga di Jakarta atau di oh ya Bandung gitu benar. lah. Yang aku minatin ya, yang minatin. Terus akhirnya pas tahu kalau ada studi independen, apalagi di Agate kan ada yang bikin game-game gitu ya, bootcamp. Dia bisa full online selama 5 bulanan kalau nggak salah. Akhirnya ya ngikut itu aja. Daftarnya kan juga gampang tuh. Cuman naruh portofolio dan lain-lain gitu. Hmm, Kalau keren aku sih. sendiri ini sih apa kemarin aku juga kan itu kan program kampus pendidikan juga baru kan ya. Aku juga baru tahu kemarin juga pengennya itu ikut magang gitu. Tapi kebetulan pas aku apply nggak ada yang masuk nih. Tapi aku tuh dapet info AIPBL gitu kan singkatan programku itu kan AIPBL. Nah itu tuh dibagiin ke grupnya DKV yang dari Pak Heri itu loh. Nah aku kan Oh tahunya iya. oh ini kayak menarik nih soalnya agile gitu kan aku kan familiar dengan kata-kata itu soalnya aku udah lama banget kayak apa belajar soal startup gitu kan cuman aku nggak tahu kalau ini tuh inkubator startup gitu terus aku daftar pas itu awalnya tuh aku nggak lolos tapi aku masuk waiting list aku dihubungi sama penyelenggaranya di tanggal ke-16 gitu. Jadi tuh program udah jalan seminggu, aku baru dihubungin karena masuk waiting list. Itu sih. Wih. Berarti masih ada chance gitu ya Mbak ya. Jadi misal buat teman-teman daftar gitu tapi masuk waiting list tetap sabar aja. Siapa tahu nanti dapat chance buat masuk gitu. Oh ya, tadi kan kalau dari Mbak Jisa sama Mbak Ale kan yang studi independennya ya kalau nggak salah. Nah, kalau Fitri kan berarti ini yang Iya, benar. magangnya ya. Nah, aku juga pengen ulik-ulik lagi nih soal magang. Kalau dari Fitri sendiri magangnya kayak gimana? Yang apa? MSIB itu? Ini aku dua arah berarti ya, di Iya, sebagai nggak apa-apa. moderator, sebagai narasumber juga kali ya. Kalau aku sendiri ya, MSIB aku ikut magang di Kompas Gramedia sebagai video editor. Nah, awalnya aku juga kayak Mbak Jiza, kayak Mbak Ale, aku daftar di beberapa tempat yang cukup gede, startup-startup kayak Gojek, gitu, Shopee, tapi belum masuk ke sana. Dan akhirnya keterimanya di Kompas ini. Terus kalau bedanya sendiri sama magang biasa, kalau magang kampus Merdeka ini enaknya udah difasilitasin gitu, udah kita tinggal milih aja, ada beberapa perusahaan di sini yang rata-rata juga perusahaan gede, terus persyaratannya juga pastinya nggak terlalu ribet gitu. Kita cuma masukin CV, terus sertifikat-sertifikat gitu, dan tinggal ngikutin alur yang udah ada di websitenya Kampus Merdeka. Jadi bedanya sama magang biasa, mungkin lebih ke teknis proses mengikuti magangnya gitu. Itu sih, Oh, Des. jadi kalau bisa dibilang lebih memudahkan lah ya daripada kayak dulu nyari-nyari sendiri, lapor ke sana sini, minta surat dan lain sebagainya. Oh, menarik berarti ya MSIP ini. Oke. Eh, ngomong-ngomong soal MSIP ini ya, ada persyaratan khusus nggak? Maksudnya dari secara generalnya itu ada nggak persyaratan khusus yang misal apa semua mahasiswa itu boleh ikutan atau ada ketentuan-ketentuan terkait? Mungkin dari Mbak Jisa. Kalau setauku ya itu tergantung programnya sih. Jadi mereka ada beberapa yang minta ini persyaratan cuman mahasiswa semester 5 atau 3 ke atas gitu. Nggak serta-merta dari semester 1 gitu diterima nggak. Kayak gitu sih yang mungkin bedain. Terus kalau yang ngebedain selanjutnya tuh ya tergantung ini sih, programnya kan beda-beda. Jadi ya sesuai kemauannya mahasiswa itu mau ambil bidang itu apa enggak gitu. Ada kan beberapa kayak walaupun aku ambil desain gitu ya, tapi aku kayak ini kan lebih ke bisnis gitu. Uh, Tuh bisa apa beda arah gitu sih.
Oh, jadi nggak harus, misal nih kita kan anak DKV gitu ya, harus ke desain doang gitu. Siapa tahu nih pengen membelot, mau Bener, ke bagian mana gitu, marketing dan lain sebagainya. Berarti bener. bisa gitu ya Mbak ya? Bisa Bisa. tergantung. Ya kan itu ada tadi yang dibilang Fitri, ada CV, ada sertifikasi, ada sertifikat. Terus ada juga portofolio kita. Kita ngupload di websitenya Kampus Merdeka kayak gitu. Tergantung perusahaannya juga sih sebenarnya. Ada yang memang perusahaan yang dia terima semua jurusan atau memang ada yang fokus ke salah satu jurusan. Jadi dibaca-baca itunya. Keterangannya ada di website. Kalau di Agate sendiri itu untuk persyaratan semacam portofolio gitu juga menyertakan gitu ya Mbak ya? Iya, ada. Jadi waktu pertamanya ngasihnya tuh sertifikat nilai juga ya. Sertifikat nilai kayaknya portofolio juga ada kalau ada. Terus nanti kalau misalnya keterima tahap administrasi itu nanti dikasih tesnya kayak gitu. Terus baru dikerjain, terus nanti kalau udah ya di email lagi biasanya kayak gitu. Oh, ada tesnya segala ya. Nah, Keren banget. Kalau Fitri sendiri, ada nggak kayak semacam persyaratan khusus gitu? Kalau dari aku nggak ada sih, masih sama kayak yang ada di websitenya, harus paling nggak semester 5, terus nyertain yang udah diminta di sana. Setelah itu nanti bakalan di email gitu kalau kalian memenuhi berkasnya sesuai dengan apa yang kriteria dihendakin mitranya. Terus setelah itu ya tinggal ngikutin prosesnya aja, kayak interview, terus ngerjain kalau dari aku ada bisnis case-nya, terus interviewnya waktu itu aku malah sampai 2 kali gitu. Jadi kayaknya tergantung mitranya masing-masing, itu seleksinya bakalan beda-beda gitu tahapannya. Dan Berarti persyaratan beda, iya. berarti misal mau apply atau daftar buat magang gitu, kita juga harus tahu ya. Misal mitranya yang ini, itu apa aja sih yang perlu dipersiapin? Berarti kan harus tanya-tanya yang dulu pernah magang di sana gitu kan ya. Wah, Benar, boleh banget tuh, tanyain aja. luar biasa sih. Oke. Nah, eh, untuk MSIB ini kan saya pernah dengar-dengar nih, Mbak sama Fitri. Kalau MSIB ini tuh kan dapat sertifikat gitu ya. Kan namanya aja magang studi independen bersertifikat gitu. Itu bisa dikonversi ke SKS gitu kan ya? Nah, itu sistemnya kayak gimana sih, Mbak? Apa kalau semisal dikonversi ya itu dijadiin berapa SKS sih? Atau mentok cuman sejumlah SKS yang ada di mata kuliah kerja praktek gitu? Siapa dulu nih? Mbak Ale mungkin. Kalau dulu nih. kalau konversi itu setahu yang kemarin ya angkatan kita tuh dia nawarinnya mata kuliah yang umumnya kayak misalnya wawasan teknologi atau teknopreneur itu masih bisa. Terus mata kuliah yang kayak manajemen bisnis, terus manajemen desain sama apresiasi desain itu masih bisa. Tapi kalau misalnya buat kayak yang 6 SKS itu kayaknya nggak bisa ya, ya kan nggak bisa yang itu masih belum bisa. Tapi itu pun SKS nggak serta-merta langsung dikonversi juga. Jadi kita harus nyerahin laporan kegiatan kita juga, biar nanti dievaluasi sama dosen yang ngerjain, yang ngurusin konversi. Oh, saya kira itu kita ikut magang gitu, terus dikonversinya cuman ke mata kuliah kerja praktek yang di semester 7. Ternyata sesuai apa relevansinya gitu ya, Mbak ya. Misal di Iya. bagian marketing ya, kalau ada matkul yang sehubungan ya dikonversi ke situ gitu ya. Oh. Benar. Jadi nggak melulu mata kuliah yang kerja praktek. Tapi kalau kerja praktek juga bisa kalau dikonversi. Benar. Dan sebenarnya MSIB sendiri tuh dia nawarin 20 SKS nggak sih yang di ini? Maksimal. Ya maksimal. Oh, maksimal. Kadang kayak kita tuh harus nawar-nawar dulu karena dosen tuh nggak serta-merta iya gitu, nggak soalnya kan kita yang beda jurusan gitu kan, beda jalur gitu kan agak susah ya, ini Iya, benar. kompetensinya beda gitu. Itu sih.
Tapi misal semuanya general itu dapat 20 SKS semua, wah keren banget. Maksudnya itu udah kayak satu semester sendiri tuh lengkap. Bener, nggak usah Iya, masuk bener. kuliah di kelas lagi kali ya. Nah, bener kan? Kalau dari aku sendiri yang waktu itu ikutnya di semester 5, itu malah nggak bisa dikonversi di mata kuliah di semester 5. Karena mata kuliah semester 5 itu kan masih kayak yang dasar-dasarnya Iya, gitu masih. kan. Jadi ya nggak bisa gitu. Tapi kata Pak Didit, itu mata kuliahnya masih bisa dikonversi di semester 7 nanti. Jadi kayak nabung SKS gitu kayaknya. Nabung ya. Ya, Jadi semester 7 udah santai, udah bisa ngapa-ngapain, jalan-jalan, kerjain TA gitu ya. Oke. Oke, Mungkin menarik banget ya bahasan kita tentang MSIB ini. Nah, karena kemarin aku juga ikut nih programnya, terus aku juga ngerasain gimana prosesnya buat daftar. Kalau dari Mbak Jiza sama Mbak Ale sendiri, gimana tuh Mbak ceritanya waktu daftar sampai bisa diterima? Ada cerita menarik kah dari sana atau gimana tuh? Kalau aku ya jujur, aku malah kaget dari teman-teman ini kan, ada interview, terus ada seleksi lanjutan gitu ya. Di aku itu enggak, jadi karena aku masuknya di waiting list, itu tuh aku langsung masuk aja gitu. Jadi nggak ada seleksi lagi gitu loh. Karena kan itu kenapa kok aku bisa masuk waiting list, terus kenapa kok aku bisa masuk setelah itu, padahal itu udah memenuhi kuota, itu karena, kan, kayak ada perjanjian gitu loh, di programku tuh diterima 250 mahasiswa. Nah, mereka tuh, di pertemuan pertama onboarding-nya itu, kayak ada perjanjian kalau mereka harus komit di sini, 100%, jadi harus mindful buat ngerjain proyek di program ini gitu kan. Cuman ada beberapa mahasiswa kayak ya, ngerjain tugas akhirnya itu kan lebih ngutamain kuliahnya gitu, akhirnya mereka, nggak lanjut dan sebenarnya, Kia sendiri tuh menawarkan gitu loh, "Kalian kalau nggak komit sekarang, mending sekarang aja, putus kontrak gitulah, biar kita ambil yang mau-mau, kan kita masih ada waiting list nih," gitu. Nah itu makanya aku langsung masuk aja, nggak ada seleksi-seleksi lanjutan. Cuman di persiapannya itu kan aku ada portofolio, CV, terus juga sertifikat-sertifikat itu, ya aku bikin sih itu kayak, ya sebisa mungkin biar eye catching dan bisa menarik perhatiannya, recruiter. hmm. Kalau dari Mbak Ali, Kalau dari aku sendiri awalnya sama sih kayak yang di website ya, yang portofolio, nilai, atau sertifikat organisasi kalau udah. Terus kalau misalnya di okein administrasinya di email tuh, jadi nanti ada kayak soalnya gitu, 10 soal apa 15 soal kayak gitu. Terus dikasih PR-nya tuh sehari apa 2 hari gitu, 3 hari gitu. Jadi terus di email balik, terus nanti kalau misalnya di-okein langsung di-invite gitu ke Discord-nya mereka. Terus weh, terus Discord. ya ya udah gitu aja sih. Tapi nggak ada kayak interview gitu, nggak ada. Jadi tes tertulis adanya. Lebih ke keterampilan juga ya Mbak ya? Kan tadi Iya. katanya ada PR-nya. Mm-mm. Keren sih. Berarti Kalau kamu gimana tuh, beda-beda Fit? banget. Iya, beda-beda banget ya tiap mitra tuh. Iya benar. Kayak gitu sih. Dan mungkin juga, Kak, beda ini kan program kan, kamu magang, aku, studi independen gitu kan. Mungkin itu juga sih yang Oh iya, benar. Kalau Benar yang banget. magang setauku banyak yang pakai interviewnya juga itu. Kayak Hmm. apa FGD itu juga ada katanya. Iya. Oh, Heeh. Kalau dari aku kan kebetulan nyoba beberapa mitra. Nah, itu ada yang ngasih soal gitu, kayak soal waktu kita SBMPTN gitulah. Soal terus Skops. terus ada lagi yang kayak kata Mbak Ale tadi, fokus group discussion gitu, bahas salah satu isu gitu yang terkait sama mitranya. Terus ada lagi nyelesain bisnis case. Ya, jadi tergantung mitranya masing-masing sih, beda-beda. Kalau di tahap awal ya tetap sama di website-nya, masukin CV dan lain-lain itu. Oke. Berarti tergantung masing-masing mitra ya, balik lagi ke mitranya siapa dan maunya kayak gimana gitu. Oke. Tadi kan ngomongin soal daftar ya. Itu ngebikin saya jadi rada kepikiran. Misal nih, tadi kan kaitannya Mbak Jiza kan disuruh komitmen gitu, komitmen 100% full.
terus ada yang batal buat lanjut. Aku nggak mau lanjut karena aku masih ada sesuatu yang berat. Gitu tuh ada nggak sih Mbak kayak mungkin misal di blacklist atau apa gitu. Kan kita nggak tahu ya, namanya juga dunia kerja. Siapa tahu mungkin, jangan yang itu nggak komitmen atau gimana. Itu kira-kira ada nggak kayak gitu Jadi kemungkinan dasarnya seperti itu? juga. Aku nggak tahu ya kalau itu sebenarnya karena ini studi independen, jadi kemungkinan kalau keluar karena nggak mau komit itu tuh nggak 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 apa-apa. bakal di blacklist sih menurut. Karena studi independen, ya itu tergantung per orangnya gitu kan, nggak bisa mengeneralisir semua ininya instansinya gitu. Hmm. Karena itu di awal-awal ya. Kecuali kalau misal udah magang atau mungkin udah studi independen selama 6 bulan terus kinerjanya nggak terlalu itu mungkin ya kita kan juga nggak tahu. Ya pokoknya amit-amit lah kalau sampai kayak gitu. Iya, jangan sampai sih, Dis. Jangan sampai kalau ada ngilang atau kurang nggak tanggung Ya jawab. benar. Mungkin tadi ada bahasan tentang CV ya. Kalau dari Mbak Jiza sama Mbak Ale ada tipsnya nggak biar CV kita tuh lolos gitu di tahap, itu kan tahap paling awal ya berkas. Jadi pasti penting banget. Gimana tuh Mbak? Mungkin Alin. Kalau CV tuh setauku ya kan ada tuh kayak CV yang ATS friendly apalah itu. Oh, Nah, kalau misalnya mau daftar ke yang perusahaan formal gitu ya, misalnya bukan kayak studio gitu kan, biasanya dia lebih suka yang CV-nya kayak gitu. Jadi bukan CV yang biasanya kita anak desain yang keren-keren rame-rame gitu. Jadi mereka lebih suka yang memang CV-nya buat formal gitu. formal. Setahu aku kayak gitu ya. Dan itu ini nggak sih kalau ATS friendly itu lebih enak dibaca karena kan recruiter kan menyeleksi ribuan orang yang Nah, apply gitu ya. Jadi ATS tuh sangat mudah gitu Iya, loh. benar. Menurutku kenapa kok pakai CV-nya ATS aja. Dulu Mbak Jiza sama Mbak Ale berarti pakai CV ATS friendly juga ya? Enggak. Enggak. Enggak pakai. Enggak pakai. Karena aku nggak sempat bikin Aku malah ATS. baru tahu waktu masalah kayak gitu kan. Terus pas niatnya mau ya udah aku re-upload ulang yang versi friendly. Nggak taunya yang Agate ini udah nge-email gitu kan. Jadi kayak oh ya udahlah bodo amat kalau gitu. Yang penting udah di-email balik. Terus katanya nggak usah diganti nggak apa-apa gitu. Terus baru tahu kalau misalnya mau yang formal ya harusnya yang dari awal memang udah ATS friendly tadi. mungkin karena eye catching tadi ya. Aku sama kayak Mbak Ale sih. Aku awalnya juga pakai CV kreatif. Kita kan biasanya gitu ya di ITS. Kalau ikut event, kepanitiaan, pasti CV yang kayak gitu. Terus pas lihat di TikTok gitu kan, rame bahas tentang MBKM. Tipsnya katanya bilang CV-nya pakai CV ATS friendly. Ya udah langsung aku ganti tuh habis itu. Setelah itu ternyata setelah ganti, baru muncul beberapa email selanjutnya. Oke, ya itulah. Itu penting banget ya, vital. Mungkin buat teman-teman sobat Rupa di luar sana, kalau mau apply buat magang, jangan lupa CV-nya ATS friendly. Kalau nggak gitu, wassalam. Kalau Porto mungkin baru ya yang Betul, kreatif benar-benar. sendiri masing-masing. Dibikin yang se-eye catching mungkin. Oke. Tadi kan ngomongin soal pendaftaran ya. Kalau selama studi independen atau magangnya nih, kira-kira dari Mbak Ale atau mungkin Mbak Jisa atau mungkin Fitri, apa aja sih yang dipelajari gitu atau didapetin dengan ikut MSIB ini? Mungkin dari Mbak Ale dulu. Kalau dari kalau dari aku karena ikutnya program game development bootcamp kan, jadi kayak benar-benar dia tuh fokus ke ya apa caranya kita satu tim yang memang benar-benar kebanyakan itu nol, maksudnya kayak benar-benar nol, nggak pernah terjun ke dunia game gitu, belajar caranya bikin game design dan kawan-kawan itu kayak gimana. Dan kerjanya kan nggak sendirian juga, jadi emang serunya tuh kita kenal orang baru yang benar-benar nggak di ITS aja gitu, jadi dari tempat yang lain itu juga banyak. Ya kayak gitu sih kalau aku.
Berarti kayak bikin-bikin game gitu ya, Mbak? Soalnya kalau nggak Jadi salah, Agate itu kemarin game apa itu yang dapat nomor 1 di Play Store? Yang apa masak-masak itu kuliner-kuliner Nusantara? Oh, yang setahu aku mah Kode Atma kalau nggak Oh salah ya, tuh. Kode Atma Ya, juga. iya itu juga. Itu juga. Jadi kita disuruh bikin satu tim tuh bikin satu game gitu yang bener-bener bisa dimainin kayak ya kayak ini mata kuliah perancangan gitu. Jadi ngerancang bareng-bareng, riset, terus bikin sampai bener-bener jadi. Keren sih. Kayak apa? Matkul animasi dan game digital gitu ya. Iya benar. Kalau dari Mbak Jisa sendiri? Kalau aku karena emang programnya itu inkubasi startup, jadi aku di situ tuh diajarin dari mulai bikin produk, menentukan problemnya dulu sih. Kayak aku tuh, sebelum itu malah ini. Jadi aku tuh dikelompokkan menjadi lima orang dalam satu tim gitu kan. Dan itu tuh random dari apa mitranya itu tuh udah nyeleksi gitu loh. 5 orang tuh cocok dengan role startup gitu kan. Yang hipster, hustler, sama hacker gitu. Nah, di situ dalam satu tim itu tuh terserah nih mau ambil problem yang mana yang mau diselesaikan. Habis itu ambil problem kan udah di mentoring gitu. Ini sesuai nggak kayak gini. Terus oke, bisa lanjut ke riset. Jadi riset dari materi kayak kita baca-baca banyak artikel dan juga literasi gitu. Terus kita juga interview. Aku pengalaman di sini tuh lebih banyak interviewnya sih. Jadi aku udah mungkin puluhan kali interview ke customerku atau calon userku gitu ya. Itu buat nyelesain masalah mereka sampai mereka menemukan solusinya gitu kan. Terus selain itu setelah aku udah nemuin nih produk market fit-nya, udah punya produknya, dan itu tuh udah cocok sama marketnya atau customer-nya. Terus aku bangun bisnisnya. Ini tuh membangun bisnis kayak bikin bisnis model itu ya juga sebenarnya yang dipelajarin di Technopreneur. Nah, aku juga pelajarin di sini. Dari situ aku sering ini sih kayak di pertengahan program itu tuh ada namanya pitching gitu. Kayak presentasi ke investor gitu, latihan presentasi ke investor soal produknya gitu kan. Buat sampai sekarang tuh aku udah 2 kali pitching. Sebenarnya akhir Januari pun itu bakal ada pitching lagi tuh bener-bener yang sama investor. Jadi untuk sekarang kan startupku emang udah kebangun kan dan itu udah apa udah sampai ke bangun bisnis modelnya gitu udah fix. Terus tinggal pitching kayak gitu, ntar tinggal nunggu investornya mau apa enggak buat ngedanain kita, kayak gitu sih. Jadi fokusnya lebih ke dari desain iya, tapi cuma dikit-dikit, terus lebih ke fokus ke produknya, terus ke bisnis kayak gitu sih kalau di aku. Wah, tapi keren sih. Kayak tadi kan mulai dari awal tuh gimana kita kerjasama sama orang baru gitu kan ya. Dari background yang diverse gitu, beda-beda. Terus gimana sih kita nyari ide buat bikin sesuatu, terus ngobrol-ngobrol juga, wawancara sama calon konsumen, target pasar gitu kan. Itu luar biasa sih, dan mungkin pengalamannya mungkin nggak sering didapat lah kalau kita cuman di DKV doang gitu. Kalau dari Fitri nih gimana? Oke. Kalau dari aku sendiri, kalau secara umum, yang pertama pasti karena aku semester 5, terus sambil kuliah juga, tapi tetap sambil magang, jadi yang paling aku pelajari banget itu manajemen waktu, ya kan. Terus ya gimana caranya kita berkomunikasi dengan atasan kita atau rekan kerja kita. Terus selain itu aku juga belajar gimana creative thinking, gimana kita bikin. Kebetulan kan aku ditempatinnya di bagian reskill corporate employee di KG Media Academy, yang mana itu bakalan bikinin program-program kelas gitu, terus webinar buat si pekerja yang ada di Kompas gitu. Jadi mereka belajar dari kami yang bikinin materi dan videonya. Jadi aku yang bagian desain dan bagian videonya. Nah, di sini aku belajar gimana caranya bikin media pembelajaran yang interaktif, terus bisa memudahkan para pekerjanya ini juga biar lebih paham gitu. Ya gitu sih, Bis. Banyak banget yang didapat di sini gitu. Berarti kayak bikin-bikin course interaktif gitu ya? Ya, betul.
Keren. Kukira apa bikin kegiatannya itu buat orang luar gitu. Ternyata buat karyawan komposisi sendiri. Iya. Keren sih, keren. Oke. Nah, dari tadi kita udah ngobrol banyak nih soal magang dan di dalamnya kayak gimana, daftarnya, seleksi, dan lain-lain. Nah, ini satu hal yang penting nih buat dibahas. Kan denger-denger nih, MSIB itu kan ada gaji ya atau tunjangan. Nah, Iya dong. ini juga sempat viral nih di beberapa Collectman Fest, di mana-mana gitu, di TikTok, soal betapa seretnya gaji atau tunjangan tadi itu keluar. Ini apa dialami oleh mbak-mbaknya sama Fitri? Ini Atau ada mungkin ada yang enggak? backsound-nya pas banget nih, Des. Apa? Ini tak bunyi titik. Oke, gimana Mbak? Dari Mbak Jiza, Mbak Ale mungkin? Kalau aku bener banget. Jadi sampai sekarang pun uang sakuku tuh baru cair 2 bulan. Wah, Ya, udah jadi berapa bulan tuh Mbak di sana? udah hampir 6 bulan sih, udah jalan 5 bulan, mau 6 bulan. Itu baru yang cair tuh 2 bulan. Dan sebenarnya beda nggak sih kalau studi independen tuh cuma dapat uang saku, tapi kalau magang tuh dapat uang saku dan juga uang ini gaji, iya kan, duit. Oh, Nyebutnya tetap uang saku juga sih. Aku Sama juga kalau dari meeting gitu ya. offline itu ada uang apa pemberangkatan atau apa gitu. transport gitu ya? Ya, dua itu sih. Oh, itu Tapi berarti dapatnya lancar nggak tuh? nah, Enggak. Baru Sama aja ini, berarti ya? baru 2 Oh. bulan juga. Padahal katanya temenku yang anak vokasi itu dia malah udah dapet 5 atau 4 bulan gitu. Gajinya tetap lancar gitu. Sedangkan Wow. kita, iya yang anak S1 katanya emang agak telat Oh, sih. ya. Mm-mm. Kalau Mbak Ali sendiri gimana? Kalau aku udah 4 bulan sih. Setidaknya sudah jauh di depan. Iya, sudah. Dia itu lama. Jadi kayak misalnya pas ke bulan kelima berarti ya, kelima apa keempat gitu, dia nggak langsung cair sebulan langsung dapat segitu, sebulan segitu enggak. Jadi pas bulan keempat itu aku langsung cair semuanya, empatnya itu langsung. Jadi langsung banyak gitu sekalian 4 bulan. Jadi nggak langsung kayak gitu, tapi ya seenggaknya dapat dulu lah. Nah, tapi penantian 4 bulannya Mbak. Dapat nggak ini? Dapat nggak ini? Akhirnya dapat. Untungnya dapat. Ya, mungkin problematikanya cuma itu ya, kalau ngomongin soal MSIP. Tapi selama magang atau studi independen sendiri, ada nggak problem-problem lain gitu yang dialami mungkin? Kayak kalau kita ngomongin soal magang itu kan, kayak tadi yang disebut Mbak Ali kan, rata-rata kebanyakan kan di tempatnya itu di Jakarta ya, DKI Jakarta, Jabodetabek. Terus yang WFH atau WFO itu kayak gimana tuh? Dulu Atau nih ya. mungkin Kalau dari aku kan full online ya. Jadi kayak susahnya itu karena kita kan juga disuruh bikin satu tim tim random juga, nggak kenal siapa-siapa kita, terus dijadiin satu tim, dan karena disuruh ngerjain project yang benar-benar jadi, ada lombanya juga kalau di Agate, di akhirnya itu ada lombanya. Nah, karena nggak kenal itu kan kita jadi nggak ngerti tuh satu sama lain kayak gimana cara kerjanya, sifatnya, atau kayak gimana lah pokoknya. Yang misalnya satu kampus aja kita juga belum tentu klop kan, yang misal mata kuliah umum yang di ITS tuh. Apalagi kayak yang dari luar kampus juga, sama kan beda jurusan juga kan ya orang-orangnya. Jadi makin mungkin susahnya di situ. Tapi mungkin enaknya kayak kita benar-benar ngeimplementasiin bikin sesuatu dengan orang-orang yang beda jurusan juga gitu loh. Nggak hanya berkutat di desain aja. Mungkin susahnya ya mempertahankan komunikasi dua arah itu sih yang mungkin susah ya. Kadang kan nggak kenal juga. Ya. Apalagi di tengah kesibukan kuliah ya Mbak ya. Ya akhir-akhir juga kan. Kalau dari Mbak Jiza sendiri? aku sih nih, jadi aku belajar banyak banget. Sebenarnya ini sejak di Himarupa, terutama menjadi ketua divisinya Civis gitu ya. Aku belajar banget soal leadership, tapi ketika aku masuk program ini, aku benar-benar ditempa banget karena teman-temanku itu tuh kebetulan nggak ada yang kayak jadi koordinator inisiatif jadi koordinator tim gitu ya. Jadi kan akhirnya aku yang jadi
koordinator dan manajemen tim gitu ya. Dan di situ tuh sebenarnya apa ya, kayak diuji banget dari soal kesabaran, terus komunikasi, terus sampai apa kayak bisa kan ada kan nggak semua orang tuh bakal aktif semua gitu kan. Kayak kita benar. harus memacu mereka. Terus itu tuh juga kita sendiri kayak nggak harus dengan emosi terus gitu loh. Jadi aku di situ tuh belajar banget soal komunikasi dan juga empati sih. Itu yang paling sulit juga. Dan banyak banget aku dapat tuh kayak aku koneksi. Jadi aku kan dapat mentor juga. Dan itu tuh kayak emang orangnya expert di bidangnya gitu. Terus selain itu mentor-mentor itu kayak lebih memfasilitasi kalau aku dan timku itu tuh mau approach ke luar. Jadi dia tuh sama fasilitasi, misal dia ada kenalan ini itu gitu, dia langsung nih hubungin aja teman gue yang ini, langsung udah ini kayak 5 sampai 6 orang itu pernah. Jadi kayak aku udah kenal banyak banget channel dan koneksi dari situ. Itu sih. Dan mungkin kendalanya tadi sih manajemen tim. Nah, emang bener sih Mbak ya. Soalnya kalau dari pengalaman saya sendiri gitu kayak di mata kuliah apa gitu yang mengharuskan kerja kelompok gitu kan pasti harus ada nih. Harus ada satu yang bisa nge-manage atau enggak ngasih brief gitu loh. Kita selanjutnya mau ngapain nih? Kalau nggak gitu, walaupun dengan skill yang bisa dibilang pro-pro semua, nggak ada yang inisiatif buat kerja duluan gitu loh. Pada bingung. Nah, jadi kayak kemampuan manajemen ataupun leadership dari buat tim itu penting banget sih. Tapi keren sih bisa dipelajari di studi independen. Kalau Fitri gimana? Kalau dari aku banyak juga sih yang didapat, banyak pelajaran-pelajaran mungkin yang nggak bisa kita dapat langsung kalau kita kuliah biasa gitu. Nah kalau di tempat aku itu mungkin ini ya, kalau kamu emang punya desain yang bagus, terus misalnya emang jago banget gitu, terus kayak dan cocok gitu sama perusahaannya, pasti bakalan ditarik lagi nih buat jadi karyawan di sana gitu. Buat kalau di Kompas nggak karyawan sih, freelance kalau bagian desain sama videonya. Jadi dia tuh bakal kalau kamu emang bagus hasilnya dan maksimal gitu, pasti dia bakal ngontak kamu lagi gitu. Waktu itu aja aku juga dipekerjakan gitu ya buat di luar programku gitu. Jadi karena mungkin Mas mentornya udah percaya gitu ya, jadi oh iya ini kamu coba kerjain yang bagian ini ya gitu. Jadi bukan di bagian programku, di luar program Kampus Merdeka, dia juga tetap ngasih gitu pekerjaan ke aku yang mana mungkin menurut dia cocok dan bisa aku ambil gitu. Di luar job desk lah ya. Ya. Tapi keren banget sih. Maksudnya dengan kita ikut magang ataupun studi independen di luar gitu, itu banyak banget yang mungkin banyak yang bakal kita hadapi, hambatan, kendala dan lain-lain. Tapi seenggaknya ketika kita udah ngeberanin diri keluar, itu pasti ada aja benefitnya. Entah itu kayak tadi dapat koneksi baru, dapat pengalaman baru, kerja sama tim dan macam-macam lah. Kalau untuk soal tunjangan atau uang saku tadi kan itu cuman ya bonus saja lah ya. Yang penting kan pengalamannya dulu, experience. Gitu deh. Benar banget, Tis. Nah, kita lanjut lagi nih. Kalau ngomongin soal semester depan, katanya kan kita kuliah offline nih, Mbak. Nah, kira-kira itu bakalan ngeganggu nggak kalau kita ikut magang Kampus Merdeka ini? Soalnya kan takutnya ada yang briefnya langsung mendadak gitu pas kita lagi kelas, atau gimana tuh, Mbak? Giza dulu dah. Ini juga sebenarnya tergantung mitra ya. Jadi kan ada tuh mitra kayak mintanya kamu kerjanya WFH atau WFO gitu kan. Sebenarnya di websitenya Kampus Merdeka itu juga ada keterangannya. Jadi program ini hanya dibuka untuk WFH atau WFO atau bisa juga hybrid gitu ya. Nah nanti misal emang yang ambil tuh dan kamu keterimanya itu di WFO, jadi ya nanti bakal ngelobi lagi nih ke dosen apakah bisa nego-nego kayak gitu. Soalnya kan juga mau hybrid juga dan offline kan kuliahan kayak gitu sih. Soalnya ini kan kalau offline tuh
kalian yang mau ikut MBKM tuh nggak 20 SKS langsung semuanya bisa dikonversi. Jadi pasti ambil mata kuliah kayaknya, ya kan? Soalnya yang 6 SKS kan nggak mungkin kan dikonversi. Iya. Jadi otomatis satu anak itu minimal ikut 6 SKS. Nggak tahu ya kalau mata kuliah yang lain. Jadi tergantung anaknya juga ya. Kalau misalnya memang dia bisa memanajemen waktunya dengan baik gitu, mungkin bisa. Kalau menurut Nggak ada Fitri yang tidak gimana? mungkin. Aduh, nanya aku lagi. Nah, soalnya mungkin kamu bakal ngerasain. Kalau dari aku sih ya offline mungkin pastinya bakalan lebih susah kalau di Sambi gitu kan. Iya, Tapi ya tergantung tempat magang nanti yang kamu dapat juga gimana. Terus tergantung kamu ngelobi dosen wali kamu gimana, dikonversi yang mana aja gitu. Jadi yang paling penting di sini komunikasinya juga sih ke dosen wali. dijaga gitu ya. Ya, mata kuliah apa yang mungkin bisa dikonversi, jadi nggak usah ikut kelas gitu. Itu sih. Benar-benar. Berarti intinya misal memang pengen WFO ya melalui websitenya cari aja yang misal WFO atau WFH gitu atau hybrid. Pokoknya yang pasti itu pinter-pinter lah milih sama tahu keadaan sama tadi ya jaga komunikasi sama dosen yang bersangkutan ya. Misal mau dikonversi atau gimana gitu kan. Soalnya kan kalau nggak salah sesuai dengan surat SK kemarin terkait kuliah offline di ITS itu katanya nggak boleh kemana-mana gitu. Jadi kayak hanya di area kampus gitu. Jalan-jalan keluar pun kayaknya masih dibatasi ya. Kurang tahu juga sih. Kayaknya bener-bener diisolasi gitu. Soalnya kan kemarin itu ada info H-7 sebelum perkuliahan dimulai itu mahasiswa bener-bener harus di area Iya. ITS, area kampus. Nggak boleh keluar, nggak boleh kemana-mana. Bener-bener diisolasi. Ya itu sih. Pokoknya mungkin buat Sobat Rupa di luar sana yang mungkin tertarik buat ikut MSIB batch kedua ya, gelombang kedua ya. Itu aja yang perlu diperhatiin lah. Mungkin aku Oke. tetap ini Iya, Pak. sih kayak kamu misal mau ambil udah lolos nih di program A, B, C gitu ya. Itu pastiin kamu tuh harus konsultasi ke dosen pembimbing atau dosen wali. Karena dari situ kamu tahu kayak kan di situ kan ada track record nilainya kan. Nanti beliau tuh biasa membantu kamu buat pertimbangin sebenarnya lebih utamanya mana enaknya gitu. Itu sih. Jadi biar kamu nggak makin bimbang gitu. Benar. Dikonsultasiin aja lah ya, kalau ada kendala atau apa gitu. Oke. Wah, cukup menarik ya. Kalau misal kita atau Sobat Rupa di luar sana, teman-teman di luar sana yang tertarik buat ikutan magang atau program MSIB ini, kira-kira apa aja sih Mbak yang perlu disiapin selain niat? Dari Mbak Al ini. Kalau yang disiapin mungkin kayak tanggung jawab ya. Jadi kayak sadar dirilah kalau misalnya apakah benar kamu mampu ngambil itu atau enggak gitu. Soalnya takutnya kalau misalnya cara kinerja kita jelek juga ya waktu ikut event tuh ngejelekin nama Nama DKV baik. juga. Benar-benar. Jadi ya sadar diri juga kalau misalnya memang mampu ambil aja nggak apa-apa kan mumpung ada kesempatan. Tapi kalau misalnya memang kayak 11-12 takut atau kayak gini-gini ya mending cari kesempatan yang lain aja. Lain. Atau ditunda dulu sampai siap gitu ya Mbak. Iya. Tapi kadang kalau nunda-nunda tuh ini sih kalau Ya. aku Ini nggak ada kesempatan lain ya. kan kalau di programku tuh kebetulan jadi aku coba dulu terus ada nih beberapa kalau yang kayak performnya tuh turun gitu ya ada namanya kayak BK-nya gitu loh jadi dia tuh BK tuh kepanjangan dari Bimbingan konseling. Bimbingan konseling. ada apa disiplinnya gitu loh ada tim disiplin gitu. Komdis. Kalau kamu nggak bisa komit nih lanjut program ini, udah mending setengah perjalanan ini ketimbang nyusahin kita dan Nyusahin gitu ya. Track forward. kalau dia pasif di tim ya, yang susah tuh timnya. Dia tuh malah dapat ini kan, tetap dapat uang saku kan, karena dia masih terdaftar di program itu gitu.
Itu tuh dari nyusahin timnya, udah bohongin dirinya sendiri ya kan. Iya, Terus kayak harusnya uang itu tuh bisa dikasih ke orang yang lebih orangnya butuh. lebih Kerja buta. kerja Ya, buta, gaji buta, Mbak. Oh iya, kerja buta. bener kata Ale tadi kayak pastiin kamu tuh tahu diri kamu gitu kan ya. Terus kayak ya harus komit sih kalau emang kamu mau ke situ, komit nih 100% kamu harus ngerjain dengan terbaik gitu sih, usaha terbaik kamu. Do the best gitu ya. Woi. Oke. Oke, ini tadi udah diwanti-wanti banget nih sama Mbak Jiza, sama Mbak Ale. Mungkin terakhir nih ada motivasi nggak Mbak buat teman-teman Sobat Rupa di luar sana yang pengen daftar program ini? Kalau aku ya, aku sangat-sangat mendukung teman-teman DKV ini tuh, DKV ITS sih terutama, menurutku sangat berpotensi gitu loh. Kalau aku dibanding sama teman-temanku yang lain yang lebih rasanya desain banget gitu ya, aku tuh nggak seberapa gitu. Cuman karena lewat program ini kamu tuh kayak bisa ngediscover potensi kamu yang lain gitu loh. Dan di situ tuh kayak awalnya aku nggak punya harapan, aku tuh setelah lulus DKV aku mau ngedesain kerja desain di mana ya. Tapi setelah ngikuti program ini, oh kalau abis lulus aku bisa ambil ke sini kayak udah punya kayak lebih terang gitu loh masa depannya gitu, kayak lebih jelas gitu. Kamu nggak lagi buta arah lagi gitu. Kalau kamu nggak kayak kan nggak seberapa tadi kan, kalau dinilai prestasinya nggak seberapa desainnya tuh DKV tuh kayak mungkin bawah gitu ya. Itu tapi dengan program ini ya aku jadi punya harapan lebih gitu tentang diri sendiri. Jadi menurut aku DKV tuh perlu coba banget itu sih. Oke, Kalau dari Mbak Ale gimana Mbak? Setuju banget sih sama Jiza ya, karena yang pertama ini eventnya tuh besar banget ya, maksudnya kan ini kan langsung dari Dikti Kementerian gitu, dan setiap tahun itu selalu dibuka juga, jadi kalau misalnya nggak ikut tuh malah takutnya, kalau misalnya kepingin ya, tapi takut gini-gini tuh takutnya nyesel kalau misalnya nggak bisa ikut, karena kan kalau udah lulus tuh mau ngikut kayak gini kan udah nggak bisa lagi kan, memang harus waktu mahasiswa gitu. Jadi daripada nyesel, kalau misalnya pengen ikut udah ikut aja gitu, daripada lagi pula minusnya kan apa sih, maksudnya kayak lebih banyak plusnya juga kan, dapat pengalaman banyak, dapat teman juga, terus bisa mengembangkan potensi kalian yang lain yang bahkan kalian itu nggak nggak tahu gitu sadar. kalau kalian itu punya. Jadi kalau misal mau ikut udah beraniin ikut aja. Toh dosen sama yang lain kan juga pasti mendukung lah kan buat berkembang. Oke, berarti intinya dengan magang ini kita tuh bisa unleash our potential gitu kan ya. Unleash our potential, terus nothing tulus lah. Apa sih yang hal terburuk dengan ikut ini itu? Apalagi kalau udah niat, udah nyiapin diri ya, pasti semuanya bisa dijalani gitu ya. Nah, Fitri ini kayaknya ada tambahan nih. Aduh, aku kira langsung lanjut aja nih, ternyata aku Wah, dipanggil juga. oh, Kalau dari aku mungkin ya benar kata Mbak Ale, Mbak Jiza tadi, selagi ada kesempatan dan ini merupakan program dari pemerintah dan besar-besaran gitu ya, jadi sayang banget gitu kalau kalian nggak nyoba. Kalaupun nggak lulus, tapi setidaknya kalian tahu gitu prosesnya, proses recruiter tuh gimana gitu, proses kalian nyari kerja nantinya gimana, dan di sini tuh udah diwadahi banget. Jadi apa salahnya kalian buat nyoba aja gitu di program ini, magang Kampus Merdeka ini, ya siapa tahu lolos dan mungkin setelah lulus kalian bakal dipanggil lagi gitu sama mitranya. Jadi ya sayang banget gitu kalau dilewatin. Jadi buat teman-teman semua coba dulu aja sih. oke. Wah, menarik sekali ya pembahasan kita pada hari ini. Baik, buat menutup podcast kita pada episode kali ini, kira-kira dari Mbak Jiza, Mbak Ale, atau mungkin Fitri, ada nggak closing statement buat Sobat Rupa atau teman-teman DKV di luar sana? Siapa dulu? Jiza dulu. Jiza. Kali dulu. Kalau dari aku semangat aja sih, nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Mantap. Kalau dari Mbak Jiza? Kalau dari aku kayak slogannya Tokopedia, coba aja dulu, pasti ada Coba jalan. aja dulu.
Mantap, mantap, mantap. Nggak ada yang sia-sia dari pengalaman itu. Mm. Wih, Adik. betul banget. Keren banget nih, Dis. Menarik sekali ya pembahasan kita hari ini mengenai magang kampus Merdeka. Ada lagi, Dis? Apa? Kok malah aku? Pertanyaan? Oh, Udah ya? udah deh kayaknya. Intinya itu apa ya? Kalau bisa aku simpulin pembahasan kita dari kesempatan kali ini, magang itu merupakan sebuah pengalaman yang baru, sangat sayang dan sangat perlu untuk diburu gitu loh. Nggak ada yang nggak mungkin kalau mau berusaha. Kalau jadi quote, berjalanlah dan jangan berlari, karena hidup itu perjalanan, bukan pelarian. Asik. Asik. Mantap. Oke, kami ucapin makasih banyak buat Mbak Jisa sama Mbak Ale karena udah ngeluangin waktunya buat jadi guest star dari Saparupa episode kali ini yang begitu luar biasa, insightful, dan wah deh pokoknya. Buat Sobat Rupa di luar sana, kalau kalian suka dengan podcast kita, kalian bisa klik tombol like atau sukai di YouTube kita ataupun Spotify kalian, dan jangan lupa beri kesan-pesan kalian pas ngedengerin podcast ini dengan tag Instagram @visualdesignites. Kalau kalian ada ide, saran, apa yang bakal kita bahas di episode selanjutnya, boleh banget langsung DM Instagramnya aja. Itu aja dari kami. Sampai jumpa di Saparupa episode selanjutnya. Bye-bye. Ya. Sih.